kick-off babak pertama dan Persela Lamongan yang saat ini dilatih pelatih Hartono Ruslan. Ya, kita melihat bagaimana duet pelatih Hartono Ruslan dan juga Joko Susilo melakukan banyak rotasi di sini, dan di depan kembalinya Franco Hita diduetkan bersama Samsul Arif, dan itu juga melihat bagaimana betapa ada 3 striker yang sekarang disimpan di bangku cadangan. Ada Diki Firasat, Kurniawan Dwi Yulianto, dan juga ada Ham Heong Kyo. Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Iya, merubah pertahanannya, memainkan kembali pemain asingnya. Christian Reni Martinez menggantikan Wildansyah yang mendapatkan akumulasi, dan di depan memainkan Airlangga menggantikan posisi seperti siap-siap tentunya. Dan inilah dia kick-off babak pertama. Meninggalkan lapangan permainan. Sebuah bola efek tadi yang dilakukan oleh Atep. Martin Zada. Kembali Atep bagi Persib Bandung. Masih Atep kita lihat. Berusaha melewati Taufik Kasrun. Ada sebuah pelanggaran. Ya, kita melihat bagaimana agresivitas anak-anak pasukan Jaya Hartono terekam sejak kick-off dengan gaya menyerang ofensif. Satu sinyal bahwa mereka harus memainkan partai ini ibarat partai final untuk kemudian bisa merebut 3 angka mutlak. Gilang Angga Kusuma. Kita lihat sebuah sliding yang dilakukan oleh Tommy Rifka. Rapat kita lihat bagaimana anak Lamongan membela setiap jengkal wilayah pertahanan mereka. menarik. Kita lihat bahwasanya Persib sebagai tim tamu justru di menit-menit awal memberikan tekanan terhadap kubu tuan rumah. Eka Ramdhani kali ini, sebuah tendangan bebas diamankan oleh Khairul Huda. Mengambil inisiatif para pemain dari Persib Bandung yang saat ini berada di peringkat 4 klasemen Janom Indonesia Super League dengan poin 43 dari hasil 13 kali kemenangan, 4 kali hasil seri dan 8 kali kekalahan. Jaya Hartono. Kita tahu ya, kita tahu Rendra baru 2 tim yang bisa menaklukkan Persela Lamongan di Stadion Surajaya. Itu adalah Persipura Jayapura dan juga Persiba Balikpapan. Dan kita akan segera menantikan apakah Persib bisa menjadi tim ketiga. Satu PR besar tentu saja buat skuad Jaya Hartono. Ya. Ataukah Persib menjadi tim kedua setelah Persebaya yang berhasil mencuri 1 poin? Ya. Martin Zada. Samsul Arif kali ini melakukan pergerakan. Franco Hita. Masih Franco Hita kita lihat. Inilah dia Franco Hita, pemain yang menjadi pujaan tentunya sebelumnya bagi Arema Malang dan juga Persema Malang. Sentuhan 1-2 Samsul dan juga Hita sempat merepotkan. Sepak pojok pertama buat Lamongan. Zada. Marcus Harrison berada di bawah Mistar dan Fabiano Rosa Beltram juga maju. Ada Haryono tadi. Jimmy Suparno tadi berusaha untuk merebut bola dari Christian Gonzalez. Kembali Haryono. Christian Gonzalez kali ini. Ada Martin Zada yang berhasil merebut bola. Direbut kali ini Gangga Mudana bagi Persela Lamongan. Jimmy Suparno. Samsul Arif.
Kembali Atep. Tempo permainan cepat coba diterapkan oleh kedua tim. Ya. Menarik di lini kedua ada pertarungan. Kalau Render punya istilah gelandang pengangkut air. Lamongan punya Gangga Mundada. Dan Persib ada Haryono di situ. Balik kita lihat bagaimana Christian Gonzalez kali ini bermain lebih ke dalam dan Erlangga Sucipto. Sebuah tendangan kali ini tipis di samping kiri gawang Hoirul Huda dari Christian Gonzalez. Ya, sebuah upaya bagaimana Christian Gonzalez untuk tidak terlalu terjaga ketat. Dia mencoba memberikan space lebih di depan bagi Erlangga di situ dan memanfaatkan bola-bola peluang yang ada di belakang Erlangga. Sehingga seperti yang kita lihat tadi adalah sebuah tendangan dari lini kedua yang muncul ketika Christian Gonzalez tidak terjaga dengan baik oleh pemain-pemain Persela Lamongan. Dan sepertinya Eloko Gonzalez memang sengaja dioperasikan agak sedikit ke dalam dengan lebih memberi ruang untuk Erlangga yang dikenal speedy dengan kecepatan dribblingnya. Kita melihat tadi bagaimana satu peluang cukup bagus. Juga kerjasama antara Erlangga dan Eloko Gonzalez. Jimmy Suparno kali. Sebuah pergerakan kita lihat ada Satoshi Otomo. Kapten ke-11 Nova Arianto yang menggantikan Maman Abdurrahman di sisa kompetisi ini. Gagal lapangan permainan Ladia Gangga Mudana. Saking pentingnya partai ini terlihat jelas raut muka para pemain terlalu serius dalam melakukan setiap aksi dan duelnya. Ya, kita memang tahu bahwa bagi kubu kedua tim ini adalah partai final, quote unquote dalam tanda kutip. Dan jelas di sini kepemimpinan wasit Najamuddin Aspiran sangat sentral, diperlukan kejelian dan juga ketegasan dalam memberikan setiap sanksi. Tendangan bebas kali ini bagi Persela Lamongan yang berada di peringkat 12 klasemen Jordom Indonesia Super League. Franco Hita kita lihat meminta bola dari Martin Zada. Satoshi Otomo dan juga Samsul Arif. Penyerangan saat ini menjadi top skor bagi Persela Lamongan dengan 6 gol. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam masih untuk Persela Lamongan. Jimmy Suparno dibeng-beng oleh Haryono. Ya, lepas kontrol bola dari Jimmy Suparno. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Joko Susilo yang menggantikan Widodo Ceputro bagi pelatih Persela Lamongan. Ya, cukup unik memang apa yang terjadi di Jarum Indonesia Super League. Hampir sekitar 40% tim yang berlaga di kompetisi Jarum Indonesia Super League telah berganti pelatih. Ya, dan menarik adalah dua mantan pemain nasional kita, Aji Santoso dan Widodo Ceputra, juga ikut dalam tim yang digantikan oleh klubnya masing-masing. Ini menandakan bahwa prestasi sebagai seorang pemain nasional bukan jadi catatan bahwa dia akan menjadi pelatih terbaik. Baru saja tadi kita lihat bagaimana Samsul yang mengantongi sikap egonya, memberikan satu umpan tarik, tapi gagal tadi, dibaca dengan bagus oleh Christian Rene Martinez. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana pergerakan dan wilayah operasi Eloko Gonzalez hampir selalu berada di luar areal penalti. Sedikit berat memang kerja yang dilakukan Eloko yang berusaha
menggantikan posisi yang selama ini dimainkan oleh Hilton Moreira. Sebuah pelanggaran dari Christian Rene Martinez terhadap Samsul Arif, Nadia. Dan Franco Hita. Langsung saja kita lihat sebuah marking begitu ketat yang dilakukan oleh Nova Arianto terhadap Franco Hita. Martin Zada kali ini. Kembali sebuah sapuan bola. FX Januar. Pemain yang hampir tidak pernah tergantikan walaupun Persela Lamongan telah berganti-ganti pelatih selama 2 musim terakhir. Ya. Franco Hita. Kita melihat memang supporting dari second line Persela Lamongan tidak begitu bagus. Ada jarak yang terjadi di situ untuk mensupport setiap pergerakan dari Samsul dan juga Franco Hita. Marcus Horizon. Ya, Fabiano Rosa Beltram bersiap-siap melakukan sebuah tendangan jarak jauh kali ini. Cukup keras. Belum terjaga akurasinya tendangan dari kapten kesebelasan Fabiano Rosa Beltram. Yang di musim ini belum bisa mencetak gol. Berbeda memang dibandingkan dengan musim lalu di mana ia sempat mencetak beberapa gol melalui tendangan bebasnya. Depan ke dalam. Taufik Kasrut. Gangga Mudana. Jimmy Suparno. Samsul Arif. Tommy Rifka yang dituju. Kembali kepada Gangga Mudana. Taufik Kasrut. Umpan kali ini kepada Franco Hita. Sebuah tendangan salto. Agresif permainan dari Persela Lamongan. Ya, dan di sini jelas diperlukan konsentrasi tingkat tinggi di lini belakang Persib Bandung. Kita tahu dalam 2 aksi terakhir mereka sudah kebobolan 4 kali. Dan di situ ada Marcus Horizon Maulana yang berada di bawah Mister. Dan kita melihat berapa kali serangan-serangan yang dibangun oleh anak Lamongan. Dan lebih banyak itu hanya lewat kerjasama 1-2. Samsul dan juga Franco Hita menyodorkan bahaya. Iya. Perlu konsentrasi memang ketiga pemain pertahanan Persib Bandung. Ada Maman, Nova Arianto, dan Christian Rene Martinez yang beberapa kali sempat kewalahan menghadapi serangan dari pemain depan Persela Lamongan. Menarik melihat dan mencermati pergerakan Jimmy Suparno. Dengan akurasi yang juga bagus. Ya. Satoshi Utomo juga satu nama yang menjadi kartu as buat skuad Persib Bandung. Kita melihat bagaimana melewati usia pertandingan 10 menit anak-anak Lamongan lebih memegang kendali permainan. Betul. Justru di awal pertandingan Persib mencoba melakukan tekanan dengan tujuan untuk tidak memberikan ruang untuk Persela Lamongan untuk mengembangkan permainan di awal-awal. Ya. Fabiano Rosa Beltram. Erlangga Sucipto yang dipuji penampilannya ketika mereka tampil di pertandingan terakhir. Christian Gonzalez. Kembali Christian Gonzalez. Berikan bola kali ini kepada Eka Ramdhani. Umpan ke tiang jauh Eka Ramdhani dan sebuah kemelut di depan gawang dari Khairul Huda. Sebuah skema serangan yang tertata dengan baik, di mana Christian Gonzalez berhasil menciptakan sebuah space untuk
Eka Ramdhani melakukan crossing tanpa kawalan dan crossing yang cukup baik, namun akurasi ataupun gangguan dari penjaga gawang Khairul Huda sehingga tidak optimal hasil yang didapatkan. Ya, di segi perbedaan permainan dengan tidak hadir seorang Hilton Moreira, di mana Erlangga Sucipto yang memiliki kecepatan ternyata lebih main ke depan dan Christian Gonzalez lebih ditarik ke belakang oleh pelatih Jaya Hartono. Dan juga satu temuan berikut adalah bagaimana Eka Ramdhani sekarang lebih banyak dioperasikan di sektor sayap. Dengan lebih memberi ruang buat Satoshi dan juga Haryono beredar di lini kedua. Sangat baik kali ini Satoshi Otomo. Tapi masih ada Fabiano Rosa Beltram sebagai tembok terakhir bagi Persela Lamongan. Tanpa kompromi kita lihat tadi. Kita lihat bagaimana aksi dari Satoshi Otomo. Pemain yang memang sempat diplot sebagai pemain sayap kanan, gelandang, dan juga sekarang menjadi posisinya adalah playmaker bagi Persib Bandung. Ya, cukup serba bisa. Kita melihat tadi bagaimana Satoshi Otomo sedikit terpincang-pincang usai dijatuhkan Fabiano tadi. Nova Arianto sudah mencetak 2 gol ke gawang Persela Lamongan. Kita membela Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan, dan di pertemuan pertama pun dia mencetak gol. Kembali Eka Ramdhani, umpan kepada El Loco Gonzalez terlalu deras. Ya, perlu perhatian khusus tentunya dari sektor di mana Eka Ramdhani yang sudah 2 kali berhasil memberikan umpan atau assist ke daerah pertahanan Persela Lamongan, di mana Tommy Rifka yang menjadi bek kiri daripada Persela Lamongan beberapa kali kehilangan posisinya yang berduet dengan Jimmy Suparno di sektor kiri. Ya. Peluang tentunya bagi Persela Lamongan. Sebuah tendangan bebas berjarak dekat dengan daerah kotak penalti lewat sebuah aksi 2 penyerangnya Franco Hita dengan Samsul Arif. Cukup baik kerjasama 2 pemain ini. Dan khusus untuk Samsul, untuk kejadian yang baru saja terlihat di depan mata kita sendiri, kita melihat bagaimana dia melindungi bola bagus dan dikenal ulet. Padahal ada 4 pemain yang mengepung pergerakan Samsul Arif. Satu set piece dengan jarak tembak yang saya pikir cukup ideal. Dan ini merupakan wilayah dari Martin Zada, bukan Fabiano Rosa Beltram. Bahaya berikut tentu saja buat Markus. Wow. Setelah dia merupakan gaya dari Martin Zada, menaruh bola di pojok gawang. Iya, mencoba memanfaatkan kelengahan daripada Markus. Martin mencoba melakukan passing saja, passing terarah namun masih jauh dari sasaran. Nah, dia pencetak 5 gol bagi Persela Lamongan. Gilang Angga Kusuma. Hampir sama dengan beberapa serangan sebelumnya. Ya. Melalui sektor sebelah kanan dan umpan panjang ke tiang jauh. Dan memang diperlukan satu kreativitas karena lama-kelamaan ini bisa di mapping, bisa dibaca oleh lini belakang Persela Lamongan. Ya. Kita melihat dari beberapa setup serangan yang dibangun oleh anak Persib lebih banyak bermuara lewat sektor kanan atau sektor kiri pertahanan Lamongan, di mana di situ ada Eka Ramdhani. Dan kita juga melihat bagaimana dalam beberapa menit terakhir jarang sekali Atep melakukan
penetrasi dari sektor kiri. Dan ada satu hal yang harus diperhatikan oleh Persib yang berusaha memberikan umpan-umpan jauh terhadap pemain di depan, karena hanya ada Airlangga Sucipto yang notabene tidak terlalu baik menjadi sebuah target man dibanding ketika Christian Gonzalez atau Hilton Moreira di sana. Sehingga efisiensi daripada serangan juga tidak terlalu menghasilkan hasil yang positif tentunya. Coba memainkan tempo setelah hampir tertekan di 10 menit terakhir Persib Bandung. Christian Rene Martinez dan lemparan ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Tim yang tampil begitu baik di awal musim dan sempat mendapatkan julukan kuda hitam, tapi sekarang mereka terperosok di peringkat 12 klasemen dan masih sangat-sangat tidak aman karena masih bisa terjerembab di zona playoff. Airlangga Sucipto. Haryono. Martin Zada. Franco Hita. Masih kepada Jimmy Suparno dan kita lihat kapten kesebelasan Nova Arianto melakukan overlapping. Terbaca tadi. Tommy Rifka. Gangga Mudana. Martin Zada kembali. Sebuah aksi individu yang cukup baik dilakukan oleh Martin Zada. Jimmy Suparno langsung saja melakukan sebuah tendangan langsung dan masih mengenai kepala dari Christian Rene Martinez. Menarik melihat permainan Jimmy Suparno yang boleh kita bilang adalah pemain serba bisa, yang bisa bermain di posisi striker, back kiri dan kanan. Bahkan kali ini dia mencoba masuk menjadi second striker di dalam. Sebuah peluang kali, wow, Samsul Arif. Dan kembali lagi kita lihat sebuah tekanan yang dibangun oleh para pemain Persela Lamongan dipatahkan oleh anak-anak Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran. Fabiano Rosa Beltram, sebuah tendangan. Dan Martin Zada kali ini, Martin Zada! Ya. Bertubi-tubi serangan dari Persela Lamongan. Jatuh bangun kita lihat anak-anak Bandung mencoba meredam serangan anak-anak Lamongan tanpa henti. Dan kita melihat ada sedikit kepanikan di lini belakang Bandung. Bagaimana beberapa peluang-peluang yang didapatkan oleh Zada, Jimmy, Samsul Arif. Lebih karena ada space yang terbuka begitu saja. Atep kali ini. Pelanggaran yang dilakukan oleh FX Januar terhadap Christian Gonzalez yang sudah mencetak 15 gol sejauh ini bagi Persib Bandung dan 162 gol sejak bermain di Liga Indonesia. Kembali Atep kita lihat mulai mencoba membantu penyerangan dan inilah dia percobaan pertama dari Atep. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Haryono. Maman Abdurrahman. Satu hal penting yang bisa kita sebutkan di sini adalah persoalan
tingkat kepercayaan diri dari anak-anak Bandung yang sedikit menurun saya pikir. Dan kita melihat bagaimana kolektivitas mereka dalam bermain agak memudar juga. Ya, kita lihatlah dia. Nova Arianto dan juga Franco Hita. Martin Zada kembali. Bola daerah kepada Samsul Arif. Ada Gilang Angga Kusuma. Gangga Mudana. Tommy Rifka kembali kepada Gangga Mudana. FX Januar mulai menekan para pemain dari Persela Lamongan. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Martin Zada kali ini. Kita melihat. Ya, Jimmy Suparno. Sebuah bola ke yang jauh dan diamankan oleh Marcus Horizon. Dan itu merupakan bola Marcus. Ya. Dan jauh sebelum Marcus bisa meredam serangan yang dilepaskan lewat tendangan Jimmy. Dari sudut yang cukup sempit ke tiang jauh tadi. Kita juga bisa melihat bagaimana marking dan penjagaan dari anak-anak Persib. Lagi-lagi tidak begitu ketat. Terutama beberapa kali dari sektor bek kanan di mana Gilang Angga seringkali menghadapi dua pemain sekaligus di sektor itu. Sebuah percobaan dari jarak yang cukup jauh kita lihat. Dilakukan oleh Taufik Kasrun. Ladia Kurniawan Dwi Julianto yang masih menunggu waktu bermain dari pelatih Joko Susilo dan Hartono Ruslan di malam hari ini. KDY. Dua pemain yaitu Ham Yong Kyu juga Tomoaki Komamorida yang masih juga berada di bench. Franco Hita kali ini Maman Abdurrahman. Kita lihat bagaimana Franco Hita melindungi bolanya dari dua pemain belakang Persib Bandung. Terlalu lama tampaknya memegang bola Franco Hita dan akhirnya kehilangan bola sendiri. Ya. Iya, minimnya support atau jarak yang begitu jauh seperti yang diungkapkan Bung Ardimin tadi membuat Franco Hita kesulitan dalam hal melakukan serangan sendirian. Kita tahu dalam transfer window Persela Lamongan melakukan belanja pemain cukup banyak. Dan dua tadi ada Ham Heong Kyu dari Korea Selatan serta juga satu nama dari Jepang, Tomo Komarida. Adalah belanja pemain di eranya Widodo Cahyono Putra. Dan dua nama ini dilansir oleh banyak media tidak disukai oleh Joko Susilo. Termasuk Franco Hita mungkin. Boleh jadi seperti itu. Karena beberapa kali pertandingan tanpa kehadiran Franco Hita.
Ya, Gilang Angga Kusuma tampak lebih terfokus untuk menjaga kedalaman. Ya, dan ini memang agak sedikit berbeda dengan penampilan sebelumnya, di mana pemain ini sangat rajin memberikan umpan-umpan silang yang memanjakan Hilton Moreira ataupun juga Christian Gonzalez ketika mereka bermain bersama. Itu juga berlaku di sektor kiri, di mana Atep juga lebih banyak menjaga kedalaman, sama seperti yang dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Iya, karena di dua sektor ini ketika Persib bermain dengan 3-5-2 sehingga sektor backnya akan berhadapan dengan dua pemain lawan tentunya. Sejauh ini kita melihat anak-anak Lamongan tetap terjaga disiplin mereka dalam mengawal pergerakan setiap passing yang dilepaskan oleh anak-anak Persib Bandung. Tapi Rifka kali ini, terlalu terburu-buru. Ya, 30 menit jalan pertandingan. Peluang demi peluang didapatkan oleh kedua tim. Walaupun belum ada sebuah peluang emas yang bisa menghasilkan sebuah peluang untuk mendapatkan gol di malam hari ini dari kedua tim. Di mana mereka masih tampil cukup hati-hati. Masih sangat disiplin barisan pertahanan dari kedua tim. Kembali gangga Budana bagi Persela Lamongan. Ini lihat memang sedikit kerepotan center back Persib Bandung. Ada Nova, ada Maman, dan juga Rene Martinez. Ya. Apakah ini faktor kelelahan ketika mereka selalu tampil dalam laga-laga away mereka dari Pekanbaru, Jakarta, dan sekarang di Lamongan. Ya. Dan notabene dua pemain atau dua nama yang ada di pertahanan Persib Bandung, Maman dan Nova, hampir memainkan seluruh pertandingan Persib tentunya. Ya. Selain secara psikis, mereka juga kehilangan Hilton dan Budi yang baru saja melakukan operasi di salah satu jari kakinya. Betul. Bahkan kedua pemain ini ketika timnya istirahat masih tetap bermain dan berlatih ketika tim nasional memanggilnya. Ya. Kita melihat Nova sepertinya. Apakah ini sebuah strategi untuk sedikit menurunkan tempo? Oh, memang ada sedikit gangguan yang dirasakan oleh Nova. Oh. Ya, pelatih Jaya Hartono. Kita lihat. Ya, itulah dia instruksi untuk memberikan nafas kepada para pemain belakang dari pelatih Jaya Hartono. Iya. Dengan memegang bola terlebih dahulu mengantisipasi lawan dalam hal mencuri setiap gerakan tentunya. Ya, dan itu lagi-lagi bicara soal tingkat konsentrasi yang notabene harus terjaga penuh sepanjang permainan. Karena kita tahu bahwa ada satu jargon klasik, kesalahan sekecil apapun bisa menyodorkan sesuatu yang bahaya. Ya, terutama di 5 menit awal dan 5 menit akhir. Oh.
Keras kita lihat bagaimana Leonardo Martindinelli dengan Sapana Krabzada mengambil gelandang apa Rendra? Pengangkut air. Haryono tadi. Nova Arianto kepada Gilang Angga Kusuma dan juga Maman Abdurrahman. Kembali ada Gangga Mudana, Martin Zada. Direbut oleh Satoshi Otomo. Christian Gonzalez, cukup baik Christian Gonzalez. Eka Ramdhani. Dan Christian Gonzalez kali ini. Penyelamatan yang sangat baik kita lihat. Menutup ruang tembak dari seorang Christian Gonzalez tadi dilakukan oleh Jimmy Suparno. Iya. Ya, atau juga kita lihat melihat ada sedikit aksi yang membahayakan ketika Loco Gonzalez menerima bola dengan kaki sementara FX Januar atau Komat Soeharto mengambil dengan Komat Soeharto tadi. Dan ini kita lihat tadi Edi Hafiz melakukan sedikit pemanasan. Sedikit bahaya memang kalau kemudian Nova Arianto tidak bisa menerus permainan. Ketika mereka juga kehilangan Wildansyah yang absen bermain karena akumulasi kartu kuning. Mereka hanya menyisakan 2 nama, Edi Hafiz dan Aji Nuprijal tentunya di bangku cadangan. Yang bisa beroperasi di posisinya Nova Arianto. Terjaga kita lihat bagaimana agresivitas anak-anak Persela Lamongan dalam memberikan tekanan ke lini belakang Persib Bandung. Erlangga Sucipto. Pada Gilang Angga Kusuma dan Iladia Haryono. Eka Ramdhani. Bola daerah yang cukup baik kepada Christian Gonzalez. Ya. Sangat sulit kita lihat Christian Gonzalez untuk bisa mendapatkan bola-bola matang. Ya, dan juga terkesan seperti bertarung sendirian. Loco di depan. Dan kita melihat bagaimana sekarang pergerakan Erlangga juga lebih banyak dioperasikan di sektor sayap. Iya, bagus sekali. Gagal dia tadi. Gangga Mudana. Martin Zada. Tampaknya bola harus dibuang terlebih dahulu. Ya. Mulai keluar dari tekanan kita lihat anak-anak Persib Bandung. Tetapi mereka juga berhadapan dengan tingkat disiplin yang tetap terjaga dari skuad Persela Lamongan. Ya. Satu capping tadi dari Atep kita lihat. Dihentikan Taufik Kasrun. Sudah hentinya 2 pelatih, Joko Susilo dan juga Jaya Hartono, memberikan instruksi dari technical area. Menandakan bahwa memang ada strategi yang tidak berjalan sejauh ini. Selain juga secara overall, ini adalah partai final dalam tanda kutip buat kedua tim. Persib harus menang untuk tetap bisa melihara peluang mereka berada dalam zona pacu kuda menuju juara. Dan Lamongan sama sekali belum bisa disebut aman. Taufik Kasrun. Martin Zada. Ya sama 1-2 dengan Taufik Kasrun. Terlalu deras memang.
Kita lihat bagaimana aksi dari Franco Hita. Sedikit berbeda memang penampilan Franco Hita dibandingkan ke beberapa tahun yang lalu. Ya, terlihat lebih santun. Kembali ke dalam Persib Bandung. Ada Gangga Mudana, Taufik Asrun. Menuju kepada Jimmy Suparno. Kembali ada Nova Arianto. Tommy Rifka. Jimmy Suparno, Franco Hita. Ya, pelanggaran memang dilakukan oleh Nova Arianto terhadap Franco Hita dan tampaknya menjadi kartu kuning bagi Nova Arianto. Yang pertama, yang keluar dari kantong wasit Najamudin Aspiran ketika partai sudah berusia 40 menit. Dan ini kartu kuning yang ketiga oleh Nova selama musim ini. Tidak begitu riskan memang karena masih jauh dari zona bahaya. Jauh dari kotak penalti kita lihat. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Atep. Kembali ke dalam, masih untuk Persela Lamongan. 5 menit terakhir di babak pertama. Kembali sebuah penyelamatan Maman Abdurrahman. Di kurun waktu ini, Persela Lamongan berhasil mencetak 2 gol dalam 25 kali pertandingan nih. Atau di 5 menit terakhir, sedangkan Persib Bandung berhasil mencetak 1 gol. Dan kita lihat siapa yang berhasil menambah jumlah golnya dalam waktu ini. Dan inilah dia, Fabiano Rosa Beltram mencetak gol dan merubah kedudukan menjadi 1-0 unggul atas Persib Bandung. Dan gol perdana bagi Fabiano Rosa Beltram di musim ini. Iya, mencoba memberikan tekanan dari menit awal dan banyaknya benturan bahkan peluang yang belum bisa diciptakan dengan maksimal. Fabiano Beltram muncul dari lini pertahanan membantu penyerangan. Tenang, akurasi dan walaupun sedikit deflection, gol yang diciptakan ini cukup baik sehingga merubah kedudukan 1-0 buat tuan rumah. Ya, 1 gol yang kita harus katakan lebih karena usaha sendirian yang dilakukan Fabiano Beltram. Dan ini juga potret dari betapa rapuhnya kerjasama di lini belakang Persib Bandung. Di mana tanda-tandanya saya sudah melihat ketika Nova Arianto memberikan satu pelanggaran jauh dari luar areal penalti. Satu potret dari, saya pikir persoalan kelelahan. Ya. Dan boleh jadi persoalan kejenuhan sehingga tingkat konsentrasi bermain mereka tidak begitu bagus. Kita melihat bagaimana seorang Fabiano sendirian, pemain belakang, begitu bebas bisa melakukan penetrasi sendirian di dalam areal penalti Persib Bandung. Dan beberapa kali dari sektor Nova Arianto terjadi banyak peluang. Ya. Kita melihat memang ada sedikit yang hilang dari skuad Persib Bandung. Apakah missing link sehingga ciri mereka bermain sebagai tim yang bernama Persib Bandung tidak begitu kelihatan pada malam hari ini. Saya pikir kalau Jaya lebih membiarkan pemainnya bebas seperti pada penampilan sebelum-sebelumnya dengan memberikan Gilang Angga dan juga Atep lebih leluasa masuk melakukan penetrasi dari 2 sektor sayap, boleh jadi ada tekanan lain yang mereka bisa sodorkan buat anak-anak Lamongan sehingga Lamongan tidak begitu leluasa seperti apa yang sudah mereka lakukan saat ini, termasuk dengan 1 gol yang terjadi begitu mudah. Selain bicara juga soal skill yang dimiliki oleh Fabiano Beltram. Lepas ke dalam kali ini. Alamania semakin semangat setelah gol dari Fabiano Rosa Beltram.
Balik kali ini, Christian Gonzalez dibayangi oleh VFX Januar. Taufik Kasrun langsung mencuri bola. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Dan kita tahu Persib Bandung sangat baik dalam memanfaatkan bola-bola mati, terutama sepak pojok. Ya. Mana mereka mempunyai pemain lucky man, El Loco Gonzalez, yang selalu berada dalam posisi terbaiknya. Kita melihat pertama kali Nova dan juga Rene Martinez naik merangsek masuk ke mulut gawang Khairul Huda. Saya pikir kesempatan ini akan lebih sering terjadi kalau saja sedikit Jaya memberikan kebebasan buat Gilang dan juga Atep. Lebih penetratif, menusuk, membangun serangan. Ketimbang sekarang menempatkan Atep dan juga Gilang agak lebih ke dalam. Lebih juga menjaga kedalaman. Karena secara implisit itu juga notabene membiarkan anak-anak Lamongan lebih bebas, lebih atraktif dalam menyerang, membuka pertahanan Persib Bandung. Jaya, saya pikir seharusnya melakukan analisa seperti ini. Erlangga Sucipto yang dituju tadi, Taufik Kasrun. Martin Zada kepada Taufik Kasrun kembali. Kerjasama Samsul Arif dengan Taufik Kasrun. Berhasil direbut oleh Haryono, kali ini kepada Gilang Angga Kusuma. Satoshi Otomo. Kembali Satoshi Otomo kepada Atep. Christian Rene Martinez. Eka Ramdhani kali ini. Umpan Eka Ramdhani kepada El Loco Gonzalez. Iya. Kembali dengan skema serangan yang sama, keluar menyerang dari sektor sayap kanan di mana Eka Ramdhani memberikan umpan yang cukup baik tentunya. Ya. Ini kesempatan terbaik sejauh ini yang didapatkan anak-anak Bandung. Wow. Ya, cukup keras memang pelanggaran dari Maman Abdurrahman terhadap Franco Hita. Ya. Saya pikir pelanggaran ini tidak perlu dilakukan oleh Maman. Karena ya. Kartu kuning bagi Maman Abdurrahman dan dipastikan akan absen di laga tandang berikutnya menghadapi Persija Jepara karena telah mengantongi 4 kartu kuning. Ya, ada sesuatu memang yang harus dicermati ketika dua defender Persib Bandung, Nova dan juga Maman, melakukan kesalahan yang saya pikir tidak perlu dilakukan karena sangat jauh dari luar kotak penalti. Ini boleh jadi cermin dari, saya pikir lagi-lagi persoalan kejenuhan, kelelahan juga, sehingga mereka Maman dan juga Nova terlihat emosional dan kehilangan kontrol di situ. Satu kerugian untuk dua pemain dengan nama besar seperti Nova dan juga Maman Abdurrahman, Rendra. Itulah dia Maman Abdurrahman mendapatkan kartu kuning pertama di pertandingan ini. Juga kehilangan kesempatan tampil di laga tandang menghadapi Persija Jepara. Pemimpinan yang sejauh ini cukup baik dilakukan oleh wasit Najamuddin Asbiran. Martin Zada. Babak pertama telah usai, 1-0 Persela Lamongan unggul atas tamunya Persib Bandung di Stadion Surajaya. Ya, kick off babak kedua.
Atep kali ini bagi Persib Bandung. Kembali Atep. Langsung berikan bola. Erlangga Suscipto tadi yang dituju. Ada Tommy Rifka. Kita melihat ada satu sinyal bagaimana Atep sekarang paling tidak di kick off babak kedua ini lebih atraktif, lebih keluar, menyerang, menekan pertahanan Bandung. Itu juga diperlukan dari Gilang Angga. Meski ada duel yang mereka harus menangkan di situ, dan Diki Firasat, anak muda berdarah Bandung yang musim lalu mengemas 2 gol untuk Lamongan ke gawang Persib Bandung, ke gawang Tema Mursadat. Kali ini masih berada di bench Persela Lamongan. Kembali sebuah percobaan dari anak-anak Persela Lamongan. Atep kali ini. Masih Atep, kita lihat berebut bola dia dengan Samsul Arif. Nah dia Samsul Arif cukup determinan penampilannya walaupun bermain sebagai seorang striker, tapi juga ikut membantu pertahanan ketika kehilangan bola. Erlangga Suscipto dibangi-bangi FX Januar. Emosional. Ya, sangat reaktif kita lihat Erlangga Suscipto ketika dia di sliding dengan 2 kaki. Hampir sama dengan kejadian Maman Abdurrahman. Ya. Yang tadi dihadiahi kartu kuning. Ya, tapi juga wasit masih memiliki sudut pandang yang juga tentunya menjadi tanggung jawabnya. Iya. Dan para pemain juga harus tetap bisa menghormati apapun juga keputusan wasit. Betul. Ya, satu sisi penting yang kita bisa cermati, dan kita juga berharap bagaimana para pemain dari kubu kedua tim tetap terjaga kontrol emosi mereka. Iya, sebuah tendangan spekulasi dilakukan Atep. Ya. Mulai melihatkan sebuah perkembangan di babak kedua. Dan boleh jadi ini satu solusi alternatif buat anak-anak Bandung melepaskan tendangan jauh dari luar kotak penalti ketika mereka sedikit diredam kebuntuan, ketika mereka sulit untuk menusuk ke kotak penalti Lamongan. Iya, dan Cuci Hidayat adalah salah satu solusi kalau diharapkan tendangan dari luar kotak penalti. Ya. Sostosio Tomo. Lebih agresif Persib Bandung di awal-awal babak kedua. Dan menarik memang Jaya akan melakukan perubahan dalam komposisi 11 starter mereka di lapangan. Ya. Siapa yang akan ditarik keluar untuk memasukkan Cucu Hidayat? Ya. Boleh jadi Satoshi Otomo di situ. Ataukah di situ masih ada Haryono atau Eka Ramdhani? Ya, pelanggaran dilakukan oleh Komat Soeharto. Jangan bebas bagi Persib Bandung yang akan dihadapi oleh Eka Ramdhani. Haryono melakukan sebuah percobaan. Kita berharap memang keputusan-keputusan untuk melakukan tendangan jauh dari luar kotak penalti seperti apa yang diperlihatkan Haryono dan sebelumnya ada Atep adalah memang bagian dari sebuah solusi alternatif, ketimbang dari kacamata lain kita melihat ini adalah cermin dari sikap frustrasi anak-anak Bandung yang memang sulit untuk meruntuhkan tingkat disiplin yang tinggi dari anak-anak Persela Lamongan. Kembali ke dalam Persela Lamongan. Masih ada Maman Abdurrahman, Satoshi Otomo. Maman Abdurrahman kembali. Gangga Mudana pernah membela Persija Jakarta juga Persikapas Pasuruan.
Christian Rene Martinez. Jadwal padat memang menjadi musuh tentunya bagi para pemain, terutama dalam hal kebugaran. Ya. Mana mereka harus bisa menjaga kondisi dan stamina dengan baik. Dan perlu kiranya rotasi strategi pemain dilakukan oleh para pelatih. Terutama memang untuk anak-anak Persib Bandung, saya pikir tanpa harus bermaksud menggurui seorang Jaya, rotasi memang harus segera dilakukan. Bagus kita lihat pergerakan individu Haryono. Christian Gonzalez kali ini. Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Mulai jalan kita lihat bola-bola yang dilakukan oleh para pemain. Dan kali ini adalah Christian Gonzalez. Sebuah peluang yang sangat baik bagi Christian Gonzalez. Tendangannya masih berada di atas gawang Hairul Huda. Ya, saya harus katakan sejauh ini, sejak kick off babak pertama tadi sampai menit ke-51. Ini adalah satu skema serangan yang sangat-sangat menarik. Dan ini adalah ciri khas Persib Bandung. Mereka memainkan bola sentuhan 1-2 dari kaki ke kaki dengan mengedepankan kolektivitas di situ. Dan kita melihat apapun yang terjadi ketika finishing touch dari Eloko Gonzalez tidak begitu bagus, ketika bolanya menaik di atas mistar. Tapi ciri seperti ini memang dibutuhkan oleh anak-anak Bandung. Ya. Lebih tenang, lebih menghargai kolektivitas bermain di sini. Ya, bisa jadi ini merupakan anti strategi daripada pertahanan yang cukup ketat dari kubu Persela Lamongan. Upaya membongkar pertahanan 4 sejajar yang cukup baik dalam hal kolektivitasnya. Reaksi dari Jaya Hartono. Cukup keras memang. Erlangga tadi diambil. Martin Zada direbut bola oleh Haryono. Eka Ramdhani kali ini kembali Gilang Angga Kusuma. Ya, mencoba bersabar memindahkan bola dari kaki ke kaki dengan melakukan kombinasi permainan bola-bola pendek dengan bola-bola panjang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Efek Januar tadi dari Jimmy Suparno bagi Persela Lamongan melakukan sebuah serangan balik Franco Hita. Masih Franco Hita kita lihat sendiri dia. Berikan bola maksudnya kepada Jimmy Suparno. Ya, lagi-lagi persoalan supporting kita lihat. Cukup mudah buat Hita tadi kehilangan bola. Ya. Terlalu turun memang Lamongan pada babak kedua ini. Nova Arianto. Kondisi yang sangat-sangat berbahaya tentunya bagi Persela Lamongan apabila membiarkan Persib Bandung mengembangkan permainannya. Karena kita tahu mereka juga memiliki materi pemain dengan individu yang sangat baik. Taufik Asrun. Samsul Arif kita lihat hampir terjadi sebuah gap antara lapangan pertahanan dan juga penyerangan dari Persela Lamongan. Tidak adanya sektor lapangan tengah yang menjadi penghubung dari dua bagian tersebut. Ya, ada yang putus. Dan ini juga dimungkinkan karena kita melihat anak-anak Bandung jauh lebih terbuka bermain, lebih agresif, lebih menekan. Hal yang sebetulnya seharusnya mereka sudah terapkan sejak kick off babak pertama tadi. Jimmy Suparno. Pelanggaran terhadap Samsul Arif. Iya. Sedikit memang kita lihat tadi ada dorongan. Walaupun samar-samar apakah gerakan bahu atau gerakan tangan dari Christian Rene Martinez yang menerpa wajah dari Samsul Arif. Kalau kemudian wasit Nahnya Budin memberikan sesuatu untuk ada
sedikit hadangan lewat gerakan tangan dari Rene Martinez. Posisinya membelakangi dari wasit Najamuddin Aspiran. Dan wajar ketika wasit Najamuddin menanyakan kepada AW2 uji abadi sebagai syarat untuk memperjelas sebuah hukuman yang akan diberikan. Ya, hanya sebuah free kick, servis. Martin Zada sudah dilakukan, masih ada Christian Gonzalez tadi yang mengamankan daerah pertahanan, dan kali ini adalah sebuah serangan Eka Ramdhani bagi Persib Bandung. Langsung saja tanpa kompromi kita lihat bagaimana Gangga Mudana memutus serangan balik yang dilakukan oleh Persib Bandung. Ya, Amsar Reza masuk menggantikan Martin Zada. Iya. Apakah ini merupakan jawaban karena terputusnya lini kedua mereka di babak kedua ini? Ya, kita lihat memegangi perutnya Martin Zada. Tidak begitu prima memang, kita lihat bagaimana kondisi Leonardo Martindinelli alias Zada. Dan kehadiran seorang Amsar Reza boleh jadi bisa lebih memberikan harapan untuk lebih bisa bertarung untuk berebut tempat di wilayah Magic Square, lini kedua. Dari 7 kali pertemuan dari kedua tim semenjak tahun 2003, telah tercipta 21 gol, di mana 10 gol dicetak oleh Persela Lamongan dan 11 gol oleh Persib Bandung. Hilton Moreira dan juga Nova Arianto adalah dua pemain yang menjadi pemain aktif yang masih bermain tentunya bagi Persib Bandung, yang mencetak gol ke gawang Persela Lamongan. Cukup berani bermain-main di sektor pertahanan sendiri. Ya, sangat berani malah Bung Yayan. Gilang Angga Kusuma. Lempar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Haryono menuju Atep. Masih ada Taufik Asrun tadi. Christian Rene Martinez juga membantu pertahanan atau juga penyerangan. Dan tadi kita lihat bagaimana pergerakan kali ini melalui Nova Arianto, Gilang Angga Kusuma, Erlangga Sucipto yang dituju. Ya, Handball. jelas. Franco Hita. Amsar Reza terlalu deras. Marcus Horizon keluar. Percaya diri kita lihat Marcus. Masih Amsar Reza. Leset tampaknya Amsar Reza. Dan Haryono kali ini. Satoshi Otomo. Atep. Erlangga Sucipto, ada FX Januar. Masih Erlangga Sucipto. Kehilangan keseimbangan. Tadi Erlangga Sucipto yang memberikan sebuah assist ketika mereka bermain imbang 2-2 menghadapi Persija Jakarta. Ketika itu umpannya diberikan kepada Christian Gonzalez. Yap. Dan suka atau tidak, Erlangga memang menjadi satu tulang punggung buat Jayartono ketika dia harus kehilangan dua nama sekaligus yang sangat sentral perannya di lini depan. Ya, sama tadi 1-2 yang dilakukan oleh Franco Hita dan Samsul Arif. Tapi telah berada dalam posisi offside, AW2 telah mengangkat bendera. Haryono kali ini, Persib Bandung. Kembali kepada Erlangga atau Satoshi Otomo. Ada FX Januar kembali. Haryono. Christian Rene Martinez.
San Gonzalez tadi yang dituju. Amsar Reza berduelnya dengan Haryono. Fabiano Rosa Beltram. Christian Rene Martinez. Khairul Huda mengamankan bola. Dan kita melihat 60 menit belum juga ada satu respon dari Jaya. Wow. Kembali Samsul Arif. Masuk TD kepada Amsar Reza. Serangan balik kali ini Haryono. Muhammad Suharto mengamankan bola bagi Khairul Huda. Upaya Persela Lamongan untuk keluar dari tekanan. Pelanggaran terhadap Amsar Reza. Ya, inilah merupakan pertengahan babak kedua. Dan kita lihat kali ini Persela Lamongan berusaha untuk keluar dari tekanan anak-anak Persib Bandung. Jimmy Suparno. Gangga Mudana. Masih Gangga Mudana, cukup kosong Gangga. Tidak percaya diri untuk melakukan sebuah tendangan langsung Gangga Mudana tadi. Kembali penyelamatan Fabiano Rosa Beltram. Ya, lagi-lagi tanpa kompromi kita lihat. Dan memang itu satu cara penting untuk menjatuhkan Erlangga yang dikenal memiliki kecepatan. Betul. Ya, sebuah peluang kali ini. Satoshi Otomo tadi. Kembali Satoshi Otomo. Bagaimana kedua pemain, kedua kesebelasan berjibaku. Ya. Dan jibaku yang sejauh ini masih tetap terjaga. Betul. Tingkat sportivitasnya. Kita melihat Bung Yayan, anak-anak Persib tampil tidak begitu enjoy ya. Ya. Seperti ada beban, seperti bertarung di bawah tekanan. Karena kita tahu memang hanya kemenangan yang bisa mengamankan peluang mereka untuk berada di jalur juara. Betul. Dan itu tidak gampang. Apalagi mereka bermain di kandang Persela Lamongan yang juga membutuhkan kemenangan. Ya. Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan dalam kotak penalti. Gilang Angga Kusuma mengurung kali ini para pemain Persib Bandung. Dan memang para pemain Persela Lamongan lebih terfokus untuk menjaga pertahanan. Satoshi Otomo, umpan ke dalam kotak penalti. Sambil menjatuhkan diri kita lihat sebuah penyelamatan tadi yang dilakukan oleh FX Januar. Dalam situasi ini selain soal kesabaran, tentu faktor laki, keberuntungan juga. Wow. Kita melihat Cucu sudah mengantongi kertas untuk
pergantian. Siapakah yang akan digantikan? Ini menarik. Pergantian pemain dari Persib Bandung. Keluar nomor 25 Maman Abdurrahman. Ini merupakan sebuah pergantian yang sedikit berbeda selama hampir 26 kali pertandingan dari Persib Bandung. Ya. Di mana seorang Maman Abdurrahman digantikan oleh seorang gelandang Cucu Hidayat dan hanya memakai 2 pemain bertahan. Ya, satu perubahan yang sangat frontal saya pikir dari seorang Jaya Hartono. Ya. Dan ini kali kedua Maman ditarik keluar. Ketika pertama kali Maman ditarik keluar pada saat mereka menjadi tuan rumah untuk Bontang FC. Dalam status tertinggal, untuk kemudian mereka balik unggul. Dan apakah kali ini cerita yang sama bisa kembali terulang? Kita melihat perubahan komposisi bermain dan perubahan skema tentu saja. Ya, dan inilah yang saya katakan tadi anti strategi, karena jika bermain tetap dengan 3 center back dan 5 gelandang, maka 2 pemain sayapnya selalu akan berhadapan dengan 2 pemain lawan, dan ini yang coba dirubah oleh Jaya Hartono sehingga memberikan support terhadap kedua sayapnya dengan bermain dengan 4 pertahanan sejajar, sehingga Atep maupun Satoshi Utomo bisa lebih optimal membantu serangan dari kedua sektor sayap. Ya, satu analisa yang cermat rekan saya Bu Yayan dengan menarik keluar Maman. Ada perubahan skema di skuad Persib Bandung. Kita menantikan apakah gaya bermain mereka akan jauh lebih agresif. Wow, Kembali penyelamatan Terus Harrison. matang kita lihat bagaimana peluang Franco Hita. Ya. Kita melihat ujung sepatunya sobek tadi. Ataukah sedikit mengalami gangguan di otot betis atau pergelangan ankle-nya. Oh. Cucu Hidayat yang baru masuk. Ya, anti strategi yang dilakukan Jaya Hartono ini belum serta-merta akan memberikan perubahan, karena kita tahu Persib sejauh perjalanannya di musim ini belum pernah melakukan sistem pertahanan sejajar dengan 4 pertahanan sejajar. Artinya perlu perhatian dan konsentrasi khusus ketika mereka menghadapi gempuran daripada Persela Lamongan. Dan satu respon menarik kita lihat bagaimana Joko Susilo menyiapkan KDY, Kurniawan Dwi Yulianto. Ya, yang merupakan juga pemain depan yang mempunyai kecepatan. Ya, satu kontra strategi dengan memainkan 3 tombak sekaligus. Betul. Dan boleh jadi center back dari anak-anak Bandung juga akan terpecah konsentrasinya. Pasti. Iya, bermain dengan 4 pemain sejajar sedikit membantu meringankan beban para pemain gelandang mereka di tengah. Kita tahu bahwasanya Haryono dan Eka Ramdhani tidak lagi harus keluar membantu serangan ke sektor sayap. Dan Christian Gonzalez kita lihat. Masih ada pengamanan dari Komat Soeharto. Kita akan lihat Kurniawan Dwi Yulianto dimainkan di sisa waktu ini.
Akankah dia menggantikan Franco Hita? Dan diharapkan mampu memberikan sebuah kejutan baru di babak kedua ini. Keluar nomor punggung 90 Franco Hita. Wow. Gantikan nomor punggung 10 Kurniawan Dwi Julianto. 2 gol telah dicetak oleh Kurniawan Dwi Julianto dan juga 2 gol telah dicetak oleh Franco Hita bagi Persela Lamongan. Dan kita akan lihat, akankah Kurniawan Dwi Julianto akan menambah pundi-pundi golnya? Iya. Ternyata tidak memasukkan atau mencoba memainkan 3 ujung tombak sekaligus. Namun hanya memberikan darah segar bagi penyerangan, yang mana diharapkan pengalaman dan jam terbang yang dimiliki oleh KDY bisa mempersulit minimal pertahanan Persib Bandung. Tommy Rifka. Satu cara kita melihat anak-anak Lamongan mencoba memancing respon negatif dari pemain-pemain Bandung. Satu kesempatan lewat set piece dengan sudut yang cukup sempit, kita lihat. Hidayat. Tommy Rifka kali ini melakukan sebuah tendangan penjuru. Dan Jimmy Suparno juga pernah menjadi anak asuh Jaya Hartono di Delta Sidoarjo. Atep. Satoshi Otomo. Christian Gonzalez kali ini. Kembali Cucu Hidayat. Erlangga Sucipto. Kembali Eka Ramdhani. Ketat kita lihat, dan lagi-lagi disiplin. Koman Suharto dan kawan-kawan di lini belakang menghentikan pergerakan Loko, Erlangga, Satoshi. Berat memang PR buat skuad Jaya Hartono. Tapi 15 menit di depan mata, segala kemungkinan bisa terjadi. Oh. Menarik memang mencermati penampilan Koman yang nyaris tanpa celah sepanjang permainan.
melihat anak-anak Persib seperti berhadapan dengan tembok yang sangat tebal. Ya. Perlu kesabaran dan kreasi serangan tentunya. Ya, itu dia. Saya pikir sabar saja tidak cukup. Ya, juga perlu ada kreativitas di situ. Sekaligus juga mengeliminir sikap-sikap frustrasi. Masih memutar otak untuk mencari sebuah strategi bagi Persib Bandung untuk bisa menyamakan kedudukan di babak kedua ini. Kita lihat melalui bola mati kali ini. Peluang dari Persib Bandung. Sebuah peluit telah dibunyikan. Ada sebuah pelanggaran yang terjadi. Musim kedua bagi Jaya Hartono di Persib Bandung. Dan boleh dibilang musim yang juga tidak kalah beratnya dibandingkan musim lalu. Ya, tidak gampang memang bagi Jaya. 2 musim melatih sebuah tim kebanggaan masyarakat Bandung. Pengamanan dari FX Januar kita lihat mengamankan seorang Christian Gonzalez. Setelah dia sebuah trik dalam sepak bola. Dan Robi Darwis, asisten pelatih dari Persib Bandung pun juga tidak kalah tegangnya dengan pelatih kepala Jaya Hartono. Sama-sama berkepala pelontos. Iya. 2 pemain berbeda generasi. Markus dan Kurus. Kita melihat Bung Yayan dan juga Bung Rendra, tanpa Hilton memang ada sedikit yang hilang dari skuad Persib. Kita tahu Hilton Moreira yang mengalami cedera dan sekarang sedang berobat di Brazil. Adalah satu roh penting buat skuad Persib. Betul. Dan kondisi ini juga diperparah dengan ketika mereka juga kehilangan seorang Budi Sudarsono. Ya, 10 menit ke depan menjadi panggung buat Tomo, pemain asal Jepang yang baru bergabung dengan Persela Lamongan di putaran kedua Jarum Indonesia Super League musim 2009-2010 ini. Tomo Aki Komarida dengan nomor punggung double digit ganda 88. Marcus Horizon masih mencoba terus. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persib Bandung membongkar pertahanan dari Persela Lamongan untuk menjaga kemenangannya. Inilah dia menjadi tugas di dalam 10 menit terakhir bagi para pemain dari Persib Bandung. Memainkan variasi serangan, mencoba mencari celah dari pertahanan Persela Lamongan yang cukup solid yang digalang oleh Fabiano Rosa Beltram, Komat Soeharto dan juga FX Januar. Kewalahan Gilang Angga dalam upaya menghentikan
laju pergerakan dari Jimmy Suparno. Ya, cerdas kita lihat bagaimana Nova tidak memberikan space untuk pergerakan pemain Lamongan tadi. Ya, peluang saya pikir. Ya, Cucu Hidayat. Kembali penyelamatan dari FX Januar. Three Angel teamwork. Oh, wow. Sesuatu terjadi, saya pikir ada sedikit benturan untuk dada Khairul Huda ketika dia mencoba menyelamatkan tendangan yang dilepaskan Cucu Hidayat tadi. Setidaknya ada beberapa peluang yang bisa diciptakan oleh kubu Persib Bandung setelah Jaya Hartono merubah strategi permainannya. Wali Amsar Reza kali ini berikan bola ke dalam kotak penalti. Kurniawan Dwi Julianto yang dituju. Ada Atep. Kita lihat masih Atep yang membawa bola kali ini. Langsung berikan bola menuju Erlangga Sucipto dan juga Christian Gonzalez. Ada Gangga Mudana. FX Januar. Gangga Mudana kembali. Atep. Wah, hampir salah umpan Atep tadi. Masih bisa diamankan oleh Nova Arianto. Saudara-saudara pergantian pemain, keluar nomor 29 Erlangga, masuk nomor 16 Munadi Persib Bandung. Ya, satu tombak muda Persib, Munadi, yang dipromosikan dari Persib U21, masuk. Dan ini juga panggung buat Munadi. Bagaimana minimnya jam terbang dia bisa memberikan satu hasil yang positif buat skuadnya Persib Bandung. Ya. Hal ini bisa saja terjadi di semua tim di Indonesia Super League karena padatnya jadwal dan banyaknya cedera, bahkan akumulasi para pemain terutama lini depan Persib Bandung. Atep kembali kali ini. 5 menit terakhir tentunya bagi Persib Bandung untuk bisa membongkar pertahanan. Gangga Mudana, Kurniawan Dwi Julianto. Kembali kali ini. Pergerakan dilakukan oleh Tomo Komarida. Jimmy Suparno langsung berikan bola. Lebih dekat kepada penjaga gawang Marcus Harrison. Pertemuan ke-8 dari kedua tim dalam sejarah Liga Indonesia, dan kedua tim juga pernah bertemu dalam playoff di tahun 2003. Itulah dia merupakan awal dari Persela Lamongan tampil di kasta teratas Liga Indonesia. Kurniawan Dwi Julianto masuk kepada Amsar Reza. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persela Lamongan. Kita melihat Rene seperti kehilangan touch ketika dia sendirian di belakang. Ya, wajar jika Rene kehilangan touch karena
dalam beberapa pertandingan terakhir jarang dimainkan. Iya. Kembali Tomoaki. Serangan kali melalui Cucu Hidayat Persib Bandung. Langsung berikan bola menuju kepada Christian Gonzalez. Komat Soeharto. Ya, sayup-sayup kita mendengar bagaimana Jaya sedikit geram sambil berujar main terus. Kita melihat reaksi wasit dari Najamuddin Aspiran tidak begitu cepat merespon apa yang terjadi di lapangan. Tomo Komarida. Jimmy Suparno. Tommy Rifka kali ini. Amsar Reza yang dituju. Masih ada Atep yang layaknya bermain sebagai seorang bek kiri. Cucu Hidayat. Wow, sebuah aksi dari Tomo Komarida. Diki Firasat sepertinya tidak tampil dalam partai nostalgianya ini. Gilang Angga Kusuma. Jimmy Suparno. Amsar Reza kali ini serangan dari Persela Lamongan. Tommy Rifka. Gangga Mudana. Munadi kita lihat. Persib Bandung adalah salah satu tim yang berlaga di Jarum Indonesia Super League yang juga memiliki materi pemain asli daerah yang cukup banyak. Selain juga tentunya adalah Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena. Atep. Menarik ketika Atep lebih bermain di bawah ketimbang Cucu Hidayat. Ini menandakan bahwa Atep sudah sedikit lelah mungkin dalam upaya menggempur pertahanan lawan. Ya, Jimmy Suparno tampak kram. Mobilitas yang cukup tinggi dilakukan oleh Jimmy Suparno pasti membuat pemain ini mengalami kelelahan dan terlihat sedikit kram. Tugas berat tentunya bagi Wijaya Hartono, karena di pertandingan berikutnya pun mereka harus berhadapan dengan Persija Jepara dalam partai tandang berikutnya dalam kondisi mengamankan jalur juara di Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan bagi Persela Lamongan, apabila mereka berhasil mempertahankan keunggulannya dan memenangkan pertandingan ini, menjadi sebuah modal berharga sebelum menjamu Sriwijaya FC pada tanggal 10 April 2010. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Persib Bandung dalam laga ini. Kita melihat durasi tambahan 2 menit. Begitu pendek buat mereka sepertinya. Karena kita tahu bahwa pada saat gawang Marcus Horizon dibobol pada menit ke-41 lewat pergerakan solo dari Fabiano Beltran. Setelah itu mereka sulit sekali untuk bisa mendapatkan peluang-peluang mata. Selain berhadapan dengan disiplin yang tinggi dari lini belakang Persela Lamongan, mereka juga melihat bagaimana tekanan anak Persib tidak begitu prima.
Masih ada kesempatan tentunya bagi Persib Bandung di waktu tambahan ini. Persela Lamongan memiliki kemenangan terbesar dalam Jarum Indonesia Super League musim ini, yaitu 7-2 ketika mereka menghancurkan Persiwa Wamena. Dan Persib Bandung memiliki kemenangan besar adalah 6-1 ketika mereka mengalahkan Persik Kediri. Kurniawan. Wow, hasil kepada Amsar Reza tadi. Dan sebuah percobaan yang dilakukan tadi oleh Tomo Komarida. Bagus kita lihat Tomo, tapi juga bagus penyelamatan dari Marcus Horizon. Iya, hasil 1-0 adalah skor pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persib Bandung lewat gol tunggal yang dicetak oleh Fabiano Rosa Beltram di babak pertama tadi. Sebuah kemenangan yang tentunya sangat berarti bagi Persela Lamongan untuk bisa mengamankan posisinya di papan tengah klasemen Jarum Indonesia Super League.